Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Gatama, absen 25 dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menceritakan kembali biografi dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Batu Hampar dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Hajining, seorang pedagang dari Palembang. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafiah, kakaknya. Namun pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Ia lalu pindah ke ILS di Padang sampai tahun 1913 dan melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Selain keluarga, perdagangan memengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota Serikat Oesaha dan aktif dalam Jong Sumatranan Bon sebagai bendahara. Kegiatannya ini tetap dilanjutkan ketika ia bersekolah di Prince Hendrik School. Di sana, Muhammad Hatta tetap menjadi bendahara di Jakarta. Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta dan 3 hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Mutia Farida Hatta, Kamala Rabi'ah Hatta, dan Halida Nuri'ah Hatta. Pergerakan politik ia dimulai sewaktu bersekolah di Belanda dari tahun 1921 sampai 1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool, sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereniging, yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, dan Daud Steker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926, ia menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Sebagai akibatnya, ia terlambat menyelesaikan studi. Di bawah kepemimpinannya, Perhimpunan Indonesia mendapat banyak perubahan. Hingga pada tahun 1927 ia mengikuti sidang Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial, dan untuk Kemerdekaan Nasional di Frankfurt. Dalam sidang ini, pihak komunis dan utusan dari Rusia tampak ingin menguasai sidang ini, sehingga Hatta tidak bisa mempercayai terhadap komunis. Pada waktu itu, majalah Perhimpunan Indonesia Merdeka termasuk dengan mudah ke Indonesia lewat penyeludupan karena banyak penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap kaum pergerakan yang dicurigai. Pada 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastroamidjojo, Nasir Datuk Pamucak, dan Abdul Majid ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun. Terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926 hingga 1927 dan menghasut supaya menentang kerajaan Belanda. Muhammad Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Mereka semua dipenjara di Rotterdam. Dia juga dituduh akan melarikan diri, sehingga dia yang sedang memperkenalkan Indonesia ke kota-kota di Eropa sengaja pulang lebih cepat begitu berita ini tersebar. Semua tuduhan tersebut ia tolak dalam pidatonya Indonesia Free atau Indonesia Merdeka pada sidang kedua tanggal 22 Maret 1928. Pidato ini sampai ke Indonesia dengan cara penyeludupan. Ia juga dibela 3 orang pengacara Belanda yang salah satunya dari parlemen.
yang dari parlemen bernama J.E.W. Duis. Tokoh ini memang bersimpati kepadanya. Setelah ditahan beberapa bulan, mereka berempat dibebaskan dari tuduhan karena tuduhan tidak bisa dibuktikan. Setelah itu, ia dibawa kembali ke Jakarta. Ia bertemu Jenderal Mayor Harada. Hatta menanyakan keinginan Jepang datang ke Indonesia. Harada menawarkan kerjasama dengan Hatta. Kalau mau, ia akan diberi jabatan penting. Hatta menolak dan memilih menjadi penasihat. Ia dijadikan penasihat dan diberi kantor di Pegangsaan Timur dan rumah di Orange Boulevard. Orang terkenal pada masa sebelum perang, baik orang pergerakan atau mereka yang bekerja sama dengan Belanda, diikut sertakan seperti Abdul Karim Pringgodigdo, Surahman, Sujitno Mangunkusumo, Sunarjo Kolopaking, dan yang lainnya. Pada masa ini, ia banyak mendapat tenaga-tenaga baru. Pekerjaan di sini merupakan tempat saran oleh pihak Jepang. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan bagi mereka. Malah, Hatta memanfaatkan itu untuk membela kepentingan rakyat. Saat-saat mendekati proklamasi pada 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil ini beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh I.R. Soekarno. Anggota lainnya yaitu Bung Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Muzakir, dan Abikusuno Djokusurjo. Kemudian pada 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Rajiman Wedyo Diningrat diundang ke Dalat atau Vietnam untuk dilantik sebagai ketua dan wakil ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Badan ini bertugas melanjutkan tugas dari BPUPKI. Pada 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, hari di mana Bung Karno bersama Bung Hatta diculik kemudian dibawa ke rumah milik salah seorang pimpinan PETA, Chiao Ki-siong, di sebuah kota kecil di Rengas Dengklok dekat Karawang atau Jawa Barat. Penculikan itu dilakukan oleh kalangan pemuda dalam rangka mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum rapat, mereka menemui Soma Buko atau Kepala Pemerintahan Umum Maichen Nishimura untuk mengetahui sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepahaman, sehingga tidak adanya kesepahaman itu meyakinkan mereka berdua untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu tanpa kaitan lagi dengan Jepang. Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10 WIB. Dan keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, dia resmi dipilih sebagai wakil presiden rakyat Indonesia yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah 11 hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali dan terakhir pada 3 Maret 1980. Keesokan harinya, dia disemayamkan di kediamannya Jalan Diponegoro 57, Jakarta dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir. Sekian dari saya, terima kasih.